Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunaya Hanifin Tribrata. Nomor induk mahasiswa 4014210004. Di sini saya akan melakukan praktikum tinjauan fase gas padat dan cair. Pada praktikum tinjauan fase gas padat dan cair, terdapat 5 percobaan yang akan kita lakukan. Percobaan pertama yang kita lakukan ialah percobaan hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel, seperti itu. Langkah pertama ialah kita akan memilih menu intro di sini. Kita centang kotak-kotak ini dan kita partikel. Lalu kita pompa 100 partikel warna ungu. Kita pompa 100 partikel warna ungu. Nah, setelah kita pompa, kita akan melihat aspek-aspek dari partikel warna ungu ini. Aspeknya itu ada apakah gerakannya cepat atau lambat, ataukah gerakannya melengkung atau lurus, atau ketika terjadi saling bersentuhan dengan gas lainnya itu seperti apa, seperti itu. Apa yang terjadi ketika partikel warna ungu ini bersentuhan antar satu dengan yang lainnya. Kita lihat dari kecepatan dulu ya. Kalau kita lihat ini kecepatannya lambat ya, relatif lambat, tidak cepat, tidak terlalu lambat, tapi sedang-sedang lah lambatnya. Lalu ketika gerakannya itu lurus, dia lurus. Dan ketika bertabrakan atau bersentuhan dengan partikel lain, dia saling menolak seperti itu, dan lurus juga sesuai dengan arah tolakannya, seperti itu. Selanjutnya ialah langkah yang kedua, kita akan memberikan 100 partikel warna merah ke dalam gambar. Kita akan memberikan 100. Lalu kita akan menjelaskan bagaimana perilaku gas tersebut, bagaimana perbedaan perilakunya dengan gas biru. Oke, kita lihat. Tadi kan gerakan dari yang biru kan relatif lambat ya. Yang merah, molekul merah ini sangat cepat, kita lihat. Lebih cepat daripada yang warna ungu. Dan gerakannya sendiri lebih tidak beraturan daripada yang warna ungu. Ada yang lurus, ada yang melengkung, seperti itu. Dan ketika saling bertabrakan, mereka sangat tidak teratur ketika saling bersentuhan antara satu dan yang lainnya. Namun gaya tolaknya sama-sama cepat, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Yang merah lebih cepat, terus gerakannya kurang teratur, ada yang melengkung, seperti itu ya. Kita lihat yang melengkung, ada yang lurus juga terkadang. Terus yang warna biru ini tadi teratur, gerakannya lurus, seperti itu. Terus dari segi kecepatannya juga lebih lambat ya daripada yang warna merah. Lalu ketika saling bertabrakan, tolakannya tuh lebih lama yang warna ungu daripada yang warna merah. Warna merah ini ketika saling bertolak itu cepat sekali. Setelah tabrakan, setelah terjadi tumbukan, dia cepat sekali menjauh dari partikel yang menumbuk, seperti itu. Oke. Selanjutnya ialah percobaan hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Langkah yang pertama ialah kita akan menaikkan kontrol panas pada ember di bawah gambar, yang mana nanti suhunya itu sampai 500 Kelvin, seperti ya. Nanti kita perhatikan tekanannya. Setelah 500 Kelvin itu nanti tekanannya berapa? Pelan aja. Yang 300.
Ini 499 Kelvin kurang 1. 501 Kelvin. Harus 500 pas ya. Nah, ini udah 500 Kelvin. Di sini tekanannya menunjukkan angka ini ya, tekanannya pressure. Pressure ini menunjukkan 38,9 atm seperti itu. Jadi pada suhu 500 Kelvin memiliki tekanan sebesar 38,9 atm seperti itu. Selanjutnya, sekarang kita naikkan panas menjadi 1000 Kelvin atau 727 derajat Celcius seperti itu. Nanti kita akan lihat sama berapa tekanan pada suhu ini. Oke, kita akan naikkan dulu jadi 1000. Masih lama 1000. Nah, ini 1001, kita akan sampai 1000 dulu. Nah, ini sudah 1000 Kelvin. Kita lihat tekanannya. Tekanannya adalah pressure-nya 77,9 atm. Jadi pada suhu 1000 Kelvin atau 727 derajat Celcius itu memiliki tekanan 77,9 atm seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Percobaan selanjutnya ialah percobaan hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Langkah pertama adalah menyetel ulang sistem dengan mengeklik lingkaran orange dengan panah melengkung di sudut paling kanan ini ya. Nih. Nah, sudah restart. Bagus. Selanjutnya ialah mengeklik pada penghitung tabrakan untuk membuka jendela wall collision ya. Collision counter di sini. Nah, set samper periode menjadi 20 ps. Kita set 20 ps. Sip. Selanjutnya, klik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Lalu kita pompa 100 molekul gas biru berat ke dalam ruangan. 100. Selanjutnya, pompa 100 molekul merah muda dan kita biarkan 20-30 detik agar menyebar secara merata seperti itu. Nah, setelah menyebar secara merata, kita akan klik panah go hijau di kotak penghitung tabrakan untuk mengukur jumlah tabrakan dalam 20 ps. Ya. Nih, selanjutnya kita akan lihat. Wall collision menunjukkan 526 pada sampel periode 20 ps. Oke. Selanjutnya percobaan yang kedua, kita akan pencet lagi. Jumlah tabrakan yang kedua yaitu 506. Selanjutnya kita akan uji coba lagi. Jumlah tabrakan ketiga yaitu 537. Oke, kita lanjut. Selanjutnya sekarang memilih kotak centang width ini. Di kanan atas garis putus-putus tengah dengan panah akan muncul ini ya, garis putus-putus ini yang akan muncul. Selanjutnya posisi awal 10 nanometer, ini 10 nanometer. Catat lebar ruang maksimum kecepatan partikel. Sudah ya, ini berarti 10 nanometer. Klik pada catat lebar ruang maksimum kecepatan partikel serta suhu dan tekanan saat ini. Tekanan saat ini itu 23,4 atm, 23.4, dan suhunya adalah
uh, ini ya 300 Kelvin. Selanjutnya 300 Kelvin suhunya. Dan lebarnya adalah 10, nanometer. 10,0 nanometer. Lalu klik pada pegangan sisi kiri camber ini ya. Kita akan tarik sejauh mungkin. Catat lebarnya. Lebarnya menjadi 15,0 nanometer, 15 nanometer. Dan kita lihat ini sekarang menghitung ininya. Wall collisionnya jadi 398 dengan sampel periode 20 ps. Dan pressure-nya, tekanannya ada 15,6 atm, suhunya 300 Kelvin. Seperti itu. Selanjutnya kita akan pegang sisi kiri camber dan seret dinding kamar ke kanan sejauh mungkin. Dan tinggal gini, tarik ini ya, kita tarik ke dah. Lalu kita lihat ini dulu, wall collision ada berapa nanti. 806 wall collision dengan sampel periodenya 20 ps 806. Selanjutnya pressure-nya, tekanannya 46,7 atm dengan lebarnya 5,0 nanometer, suhunya tetap jadi 300 Kelvin seperti itu. Lalu kita catat seperti itu. Nah, praktikum yang percobaan yang selanjutnya, percobaan yang keempat, yaitu hubungan antara suhu dengan volume. Percobaan yang keempat yang akan kita lakukan ialah hubungan antara suhu dengan volume. Pertama-tama kita akan mengeklik icon laws. Nah, selanjutnya klik tanda plus hijau ini. Pompa 100 molekul gas biru. Gas ungu ya, biru, ungu apa biru terserah ya. Biru. Terus lalu pompa 100 molekul merah. Biarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Merata. Selanjutnya setelah merata, kita akan dalam menu hold constant, pilih pressure V ini ya, centang. Lalu pilih kotak centang width. Nih. Kemudian klik tanda plus hijau. Lalu kita lebar saat ini kan ada 10,0 nanometer ya. Catat jumlah partikel, lebar ruang, suhu, dan tekanan saat ini. Jumlah partikelnya berarti ada 200, 100 biru dan 100 merah. Selanjutnya lebar ruangnya itu 10,0 nanometer, suhunya 300 Kelvin, dan tekanan saat ini pressure-nya 23,4 atm. Itu nanti kita catat. Selanjutnya adalah meningkatkan jumlah partikel menjadi 1000. Jadi untuk warna biru 500, untuk warna merah 500 kita akan tambahkan.
Nah, sudah jadi 1000 total ya. 1000 itu total dari warna biru dan warna merah. Catat jumlah total partikel saat ini. Berarti totalnya 1000. Lalu lebar ruangnya jadi berapa nih? Kan jadi lebih memanjang ya, jadi 15,0 nanometer. Selanjutnya setelah lebar ruangnya, terus kita suhunya itu 301 Kelvin. 301 Kelvin nih ya suhunya. Untuk pressure-nya sendiri, tekanannya sendiri 78,1 atm seperti itu. Kita akan catat nanti pada tabel. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan hubungan antar jumlah partikel dengan volume. Hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Baik, selanjutnya ialah percobaan yang kelima, yaitu hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Kita sudah set ulang ya. Selanjutnya, klik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Ini pompa 100 molekul biru dan 100 molekul merah. Nah, tunggu kurang lebih 20 sampai 30 detik agar apa? Agar molekul-molekul ini merata seperti itu. Dalam menu hold constant, pilih pressure V. Sekarang pilih kotak centang width kanan. Nah, kemudian garis putus-putus, karena ini ada garis putus-putus di bawah ya, ini ada angkanya 10,0 nanometer seperti itu. Catat jumlah total partikel saat ini, lebar ruang dan suhu serta tekanan. Nah, ini lebar ruangnya adalah 10,0 nanometer. Lalu suhunya itu ada 300 Kelvin. Kemudian tekanannya, pressure-nya 23,4 atm. Lalu lebar ruangnya sudah. Jumlah total partikelnya ada 200, 100 biru dan 100 merah. Kemudian tambahkan 50 lagi partikel biru, jadi 150. Kemudian tambahkan pula 50 partikel merah. Jadi totalnya 300, 150 biru dan 150 merah. Kemudian klik pada pegangan sisi kiri gambar dan seret dinding ruang ke kiri sampai suhu cocok dengan pembacaan suhu awal dari pertanyaan di atas. Oke, kiri ya, sini. Sebentar. Kiri.